Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel M Chavi. Kali ini kita akan eh, membahas mengenai peluang trading investasi di jangka menengah ya, yaitu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Yaitu adalah kita melakukan perdagangan Bitcoin atau trading Bitcoin BTC ya. Teman-teman kalau sudah pernah dengar atau sudah pernah melihat di YouTube atau mungkin di beberapa platform media digital ataupun media sosial, itu pasti nggak familiar ya dengan namanya Bitcoin. Ini kita lihat chartnya Bitcoin. Bitcoin ini sudah naik cukup tinggi ya teman-teman. Kalau kalian melakukan analisa secara mandiri ataupun melihat di para analis-analis, mereka memprediksi Bitcoin ini akan punya performing aset yang cukup menjanjikan di tahun 2024 ke depan. Karena apa? Karena sebentar lagi akan melakukan halving. Halving ini mengurangi jumlah reward miner ya. Karena Bitcoin ini adalah proof of work, jadi perlu ada validasi dari miner. Di chart ini kita bisa lihat Bitcoin ini sudah naik cukup tinggi ya, dari bottomnya 2022 di bulan November. Ini sudah naik sekitar paling tinggi 31.400, yaitu sudah 100%. Kenaikannya sudah 100% lebih sampai ke puncak higher high 31.400-an ya. Sekarang 30.500. Nah, ini adalah peluang teman-teman di jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun ke depan 2024. Memang 2024 adalah tahun yang cukup panas ya, seksi, yaitu ada beberapa pemilu yang akan diadakan di 2024, baik itu pemilu domestik Indonesia maupun pemilu Amerika atau beberapa negara yang di dunia ya. Nah, ini mempengaruhi sentimen ekonomi, di mana pemilu itu diharapkan adanya kestabilan ekonomi. Jadi nanti menjelang pemilu itu biasanya ekonomi akan cukup stabil ya, tidak ada hal-hal yang membuat ekonomi tidak pasti atau ada kegentingan biasanya, kecuali di Ukraina dan Rusia kemungkinan masih akan sedikit bergejolak, tapi mungkin akan gejolaknya cukup terkendali di masa-masa tenang pemilu ya. Jadi di sini kita bisa mencoba lakukan trade di Bitcoin. Ini saya coba sudah melakukan akumulasi ya di beberapa kripto. Ini kan namanya cryptocurrency, di beberapa kripto yang mana jika Bitcoin itu naik, ini Bitcoin nomor 1 ya, maka kripto-kripto yang lain akan juga naik teman-teman. Jadi itu satu hal yang menjanjikan, dimana kita nanti tinggal membeli saja kripto-kripto yang di bawahnya ini. Kemungkinan akan ada kenaikan yang cukup signifikan jika Bitcoin naik juga signifikan. Terus kita kembali ke trading plan-nya ya. Di sini saya menggunakan broker untuk trading GFD ya.
contract for difference, di mana bisa buy and sell. Di sini kita nanti sudah ada posisi buy di beberapa kripto-kripto yang selain Bitcoin. Tapi Bitcoin sendiri kita melakukan sell. Kenapa? Karena Bitcoin di kuartal ketiga ini ya, ini bisa dipastikan akan melakukan namanya akumulasi sebelum nanti akan naik lebih tinggi lagi. Posisi sekarang berada di wilayah range 30.000 ini ya. Nah, kemarin sempat menyentuh 24.500 beberapa minggu yang lalu ya. Lalu kemudian di bulan sama yang masih di bulan Juni, tapi sekarang kan Juli sudah tutup tahun, dan ternyata Bitcoin naik monthly return ya, naik cukup tinggi teman-teman, yaitu adalah monthly returnnya sebesar 11%, atau ya bisa dibilang 12%, sekitar 12%. Padahal dilihat dari bulan-bulan sebelumnya, kenaikannya ya di 2 bulan terakhir ini, yang Mei turun 7% atau 6,9%, lalu di April hanya naik 2%. Nah, ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau dilihat di sebelumnya, di Maret, Februari, dan Januari memang sudah ada kenaikan yang lebih dari bulan Juni kemarin ya. Tetapi bisa diprediksi ya, kemungkinan Juli, Agustus mungkin akan melakukan turun ya, akan ada penurunan di mana Bitcoin menemukan top resistennya ya, di mana nanti akan kemudian melakukan penurunan. Nah, resistennya di mana? Resistennya kalau bisa dilihat ini berada di 32.000 teman-teman, di sini ya, 32.400 atau 32.000, dimana nanti jika Bitcoin naik mencapai 32.000-an, ini kemungkinan beberapa seller ini sudah akan mulai mampus ya ke bawah. Jadi bisa dipastikan atau bisa diprediksi ya, nanti akan gerakannya seperti ini. Nah, dia akan seperti ini, naik terus kemudian turun. Kenapa turun? Karena Bitcoin sendiri ini tidak melulu melakukan kenaikan, karena di masa-masa menjelang pemilu tidak akan ada kenaikan yang signifikan, pun juga tidak ada penurunan yang signifikan, alias akan stabil-stabil saja. Nah, kestabilan itulah nanti yang akan dicari oleh seller ya. Mereka akan coba untuk menge-push ke bawah, walaupun turunnya tidak terlalu ekstrim juga sih. Lalu kemudian akan melakukan sideways ya. Kita kembali ke Bitcoin sendiri ya. Bitcoin ATH-nya berada di 69.000. Ini cukup tinggi teman-teman. Kalau bisa dihitung, ini masih panjang sebetulnya ya. Masih berapa lagi ya, 36.000 kan, masih sekitar 100
20%-an lagi untuk bisa mencapai 69.000 dolar ya per Bitcoin ya. 69, 120 ribuan lah, 127. Nah, gimana kita akan merencanakan trading ini? Yaitu yang pertama, kita coba untuk membeli beberapa altcoin. Ini Bitcoin, altcoin yang tadi ya. Saya sudah coba menserok beberapa altcoin, yaitu XRP, Cardano, terus kemudian Solana, Polygon Matic, dan lain sebagainya, baik secara CFD ya, CFD kontrak maupun spot kontrak. Di sini kita bisa memprediksi ya kenaikan Bitcoin sampai ke 32 ya, tadi sampai ke ini 32.000 dolar ini, atau naik mungkin 1%-an ya, nggak terlalu tinggi sih ya. Coba kita hitung ya. Coba kita hitung ini berapa sekarang ya. Masih 5% lagi ya, sekitar 5%. Jika Bitcoin naik 5%, 5 sampai 6%, kemungkinan altcoin ini naiknya akan lebih ya, 10, mungkin ada yang 20 dan 30% ini diprediksi akan mampu mendorong ke sana gitu ya. Kenapa? Karena investor sudah mulai greedy, dia dibilang greedy untuk membeli aset apa aja, termasuk kripto ya. Ini sudah mulai greed indeksnya ini sudah mulai 63 ya, atau greed ya. Ini kemungkinan masih akan bisa naik lagi ke 70 atau 80 ya, ke 32.000. Ini bisa menandakan adanya kesempatan seller ya untuk menjebak para buyer supaya nyangkut ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya. Begitu nanti Bitcoin sudah mencapai 32, nanti kita akan coba untuk sell ya, dan di altcoin yang lain kita juga sudah take profit, karena kita akan buy di agak bawah ya, sehingga bisa mencapai target. Nanti kita akan targetnya di 32.000, sekarang 30.000 sekian ya. Sedikit lagi ya teman-teman, kita bisa menjadikan satu patokan take profitnya di mana, dan kita akan melakukan counter market, yaitu short selling pada Bitcoin. Nanti kita bisa lihat mungkin di bulan Juli ini ya. Bulan Juli ini kemungkinan akan mencoba naikin dan akan turun kembali. Oke, mungkin itu aja, nggak usah lama-lama, kita bertemu lagi karena ini konten pertama di 2023 ya. Sebelumnya 2022 sudah cukup banyak konten yang saya buat, cuman karena kesibukan sehingga agak sedikit capek dan males sebetulnya ya. Saya harus lebih banyak kerja, sehingga sedikit memperhatikan pembuatan konten di YouTube ini ya. Itu aja, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi, semoga sesuai prediksi.